Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi di program Undi Podcast. Dan kali ini kami menghadirkan salah seorang dosen arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kita langsung berkenalan saja. Apa kabar, Pak Agung? Baik Ibu. Terima kasih ini sudah disempatkan untuk bertemu dengan Ibu gitu. Ini mau diapakan ini Ibu? Iya nih, di sini ada gambar-gambar sketsa nih. Wah, ini yang menarik kami untuk berbincang-bincang dengan Pak Agung. Oh gitu? Iya, tapi sebelum ke sana kami pengen tahu dulu nih Pak Agung. Okay. Pak Agung ini kan sehari-hari adalah dosen arsitektur ya Iya. Pak ya? Sebenarnya bidang apa sih Pak yang lebih tepatnya di ilmunya apa nih, bidang apa yang diajarkan? Terus terang agak gaduh-gaduh Ibu, tapi karena basic saya ada di teknik sipil, kemudian beralih ke teknik arsitektur, S2-nya di magister arsitektur dan S3-nya arsitektural, tapi tetap atau lebih memfokuskan diri ke hospital engineering. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mata kuliah yang kita ampu ada mekanika teknik, ada teknologi bangunannya, kemudian ada perancangan dan sebagainya. Produk gaduh-gaduh lah pokoknya. Gaduh ya. Tadi sebut tentang hospitality arsitektur atau Iya. Itu seperti apa tuh yang jadi berkaitan dengan desain rancangan untuk rumah sakit. Jadi saya mendalami agak menyimpang karena saya tertarik dengan radioaktif. Jadi yang rumah sakit itu kan ada radiologi dan itu menggunakan zat radioaktif yang setelah saya pelajari kita tahu bahayanya dan sebagainya. Tapi di lapangan itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan akreditasi, baik bentuknya, baik ukurannya, baik dari sisi persyaratan ruangnya dan sebagainya. Peralatan yang digunakan itu kan ternyata variasinya cukup banyak, tapi kebijakan untuk melihat apakah ideal atau tidaknya itu masih tahun-tahun 80-90, jadi tidak imbang. Jadi sebetulnya apa sih yang perlu kita cermati ketika kita mendesain untuk ruang-ruang radiologi tersebut? Okay. Radiologi diagnostik sebetulnya. Okay. Oh, tadi di awal Pak Agung sempat cerita kalau awalnya adalah sipil, kemudian beralih ke arsitektur. Iya. Apakah pada saat mengambil S2 di ITB atau kapan juga bisa berubah itu? Jadi pertama masuk itu di D3 sipilnya Undip, jadi FNGT. Tapi waktu asistensi itu melihat anak-anak arsitek kok hidupnya penuh dengan kenyamanan gitu kan, ketawa-ketawa, foto-foto, nyeket, dolan gitu kan. Sementara kita berkaitan dengan angka-angka gitu yang bikin pusing gitu kan. Aduh, saya agak dendam. Nanti tahun depan aku harus masuk arsitek gitu. Sehingga tahun berikutnya saya mengambil 2 jurusan arsitektur dan sipil, masih diizinkan dulu, tapi sekarang sudah tidak gitu kan. Alhamdulillah, kira-kira jadi basic di sipilnya ada, tapi kemudian melanjutkan ke arsitekturalnya. Nah, sekarang ke sini Pak ya, ini soalnya menarik sekali karena Pak Agung ini kok tiba-tiba gitu loh tertarik untuk sketsa itu seperti apa ceritanya? Iya, sebetulnya kalau di dalam perancangan arsitektur kan anak-anak sekarang ini itu kan dininabubukan dengan kemudahan menggunakan teknologi, terutama dengan komputer. Sehingga yang dia pelajari ya sudah, dia sangat bergantung dengan software. Padahal kan kita tahu itu tools. Sedangkan things untuk membuat suatu rancangan yang bagus, yang proporsional dengan skala manusia dan sebagainya, ini kan butuh skill dan penghayatan yang benar gitu kan. Sehingga kalau di masa-masa kita dulu itu kemampuan skill itu dipelajari dan kemudian ditingkatkan dan sebagainya. Tapi yang sekarang kan anak-anak menggunakan template aja gitu kan. Nah itu kan sayang kalau begitu. Kenapa nggak kita coba untuk meyakinkan adik-adik ini bahwa kalau skill untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pemberian Allah ini gitu kan, ini kan tidak ada yang bisa melawan komputer dengan kemampuan yang ada di kita gitu, kecepatannya, kemudian elemen kontrol yang bisa kita siapkan di situ menggunakan indera semuanya dibandingkan dengan software dan sebagainya. Nah ini yang memang teknologi menjadi penting. Karena apapun bentuknya, visualisasi dari suatu gagasan itu akan lebih hilap, artinya lebih hidup ketika dia menggunakan dibantu dengan software. Tapi menurut saya software tidak menjadi satu yang menjadi dewa di situ. Enggak. Kemampuan kita yang harus kita asah
software akan membantu untuk menerjemahkan itu, sehingga kemudian saya sedikit banyak tadinya cuma memberikan inspirasi kepada adik-adik mahasiswa yang ngikutin nggak banyak. Jadi mungkin dari anak-anak yang baru masuk itu kira-kira hanya 10%, 20%, ya enggak apa-apa. Tapi itu terus kita berikan di situ. Nah, lama-lama juga kita menikmati gitu. Makanya terus kemudian kita meyakinkan bahwa dengan sketsa ini kita bisa melatih kemampuan loh. Bahkan membayangkan sesuatu yang belum terjadi itu memungkinkan gitu. Dengan ide-ide yang kita punya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi itu membayangkan sesuatu yang belum ada nih. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut dari sketsa yang ada di sini nih. Ini kemudian yang kita bawa ini gagasan gitu Ibu, yang kecil ini sebetulnya ini adalah Jalan Pemuda. Jadi kalau di Persani itu sebetulnya Jalan Bundaran Tamrin. Tapi di sana saya tempatkan ada LRT yang rencananya ada komuter untuk LRT yang menuju ke bandara. Nah, ini saya siapkan di situ bahwa nanti di tengah Jalan Pemuda itu ada LRT yang menghubungkan ke bandara, dan ada beberapa seri setiap penggal area-area menjadi focal point dari rute itu saya terjemahkan dengan sketsa. Kemudian yang di sana ini sebetulnya ya yang besar itu ketika kita lewat di Gombel itu kan sebelah kanan itu ada tempat yang sebetulnya bagus banget, view-nya 360 itu bagus sekali, tapi tidak termanfaatkan. Dulu kalau nggak salah ada Hotel Sky Garden, makanya dia saya tempatkan di situ. Kenapa nggak membuat di situ ada terminal atau stasiun kereta gantung yang menghubungkan Gombel dengan Sampokong, misalnya begitu. Jadi agak-agak tadi Sampokong, Bukit Cinta, kemudian Gombel berakhir di lapangan golf di mana itu namanya, yang Jangli. Nah, yang di Jangli itu maksudnya gitu. Jadi itu ada stasiunnya. Saya gambarkan bahwa nanti di ujungnya atau di puncaknya Bukit Gombel itu ada stasiun kereta gantung itu. Kalau ini berkaitan dengan Terminal Mangkang sebetulnya. Jadi bagaimana Terminal Mangkang itu menjadi ke depan, ini saya bayangkan di tahun 2045 Ibu. Jadi ini image saya ada di 2045. Jadi kira-kira stasiun Mangkang, jadi Terminal Mangkang saya combine dengan stasiun Mangkang. Jadi penumpang kereta itu tidak perlu turun di Poncol atau di Tawang, dia turunnya cukup di stasiun Mangkang, kemudian pindah moda untuk ke bis atau bis kota, ataupun dari situ dia mau ke arah selatan pun dia bisa lewat dari situ. Nah, yang di depan itu adalah flyover, karena kita tahu bangkitan lalu lintas di jalan provinsi itu cukup padat, sehingga mau tidak mau pilihannya adalah underpass atau flyover. Nah, kemudian kita memilih untuk menggunakan flyover di atasnya situ. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kecil satunya ini kira-kira wajah-wajah kampung di sekitar pusat CBD Kota Semarang itu wajahnya pasti akan didominasi dengan bangunan-bangunan tinggi di sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sempat kita idekan dan kita pamerkan, mungkin hampir sekitar 60 sketsa dengan ukuran-ukuran sekian mengenai Kota Semarang di tahun 2045. Oke, ya beberapa ada bukunya, ada bukunya. Oh gitu. Iya, oh, dia ya. sudah terbitkan bukunya. Oke, baik. Untuk menggambar sketsa ini berapa lama waktu yang dibutuhkan, Pak? Sebetulnya cepat ya kalau untuk sketnya sendiri itu sebetulnya cepat. Jadi karena sketsa itu kan barang gambar yang belum jadi harus cepat, dan kemudian on the spot. Rata-rata itu kita ada di lokasinya. Kira-kira ya butuh 1/4 jam sampai 30 menit lah untuk membuat sketsa-sketsa seperti itu. Jadi kecepatan itu menjadi penting, sehingga ketika kita merancang sesuatu dalam hitungan menit kita sudah menghasilkan beberapa alternatif gagasan, kira-kira seperti itu. Kalau di dalam ilmu saya gitu kan, di dalam dunia arsitektur kira-kira seperti itu. Saya yakin kemampuan sketch ini kalau diasah itu juga kadang-kadang jadi yang saya pamerkan itu ada yang sudah laku, jadi sudah terbeli pokoknya apa namanya, penghasilan tambahan gitu ya. Jadi apakah itu salah satu motivasi, bukan motivasi apa berpindah ke sketsa? Kebetulan ada yang beberapa pihak yang tertarik dengan itu, ya silakan aja gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi secara tidak sengaja ternyata menghasilkan juga. Iya. Oke. Termasuk ini juga hanya waktunya singkat juga membuat semuanya. Karena saya butuh render, kemudian juga tidak terus concern di situ, jadi mungkin
agak lama aja. Tapi kalau sketsanya sendiri sebetulnya cepat. Oh, jadi gimana sih prosesnya? Jadi pakai pensil biasa sketsa atau pakai langsung kita ambil aja, kita ambil. Kalau ini kan kebetulan imajinasi aja. Kalau imajinasi itu ya usah kita membayangkan saja bahwa nanti di gombel itu ada ini, bentuknya kira-kira seperti itu. Kemudian kalau yang terminal ini juga saya membayangkan memang ada stasiun Mangkang di sana walaupun agak jauh. Kemudian ada terminal Mangkang yang dulu kita juga ikut merencanakannya sehingga kita paham betul setnya. Kemudian kenapa tuh nggak disatukan aja gitu kan? Nah, terus kita ngarang di situ gitu kan. Tapi kalau yang itu saya memang berdiri di ini Kampung Pot Gandul kalau nggak salah ya. Jadi yang tepi Sungai Setran itu saya ada di situ. Terus saya membayangkan ketika ini jadi tahun 2045 pasti di situ sudah berkembang. Gedung-gedung itu tidak ngawur, tapi karena kebetulan saya terlibat di tim ahli bangunan gedung Kota Semarang. Jadi semua bangunan-bangunan yang berlantai banyak ketika mau dibangun dia harus lewat satu persidangan di Staru. Salah satu timnya anggotanya saya gitu, sehingga saya tahu persis di situ nanti ada ini, itu ada ini saya gambarkan kira-kira seperti itu. Iya, seru sekali. Kemarin juga pameran Pak gitu. Jadi tentang Semarang di tahun 2045. Sampai saat ini terhitung nggak sih sketsa yang sudah dibuat? Hampir sekitar 700 lebih lah. Wah, 700 lebih. Nah, ya karena seneng aja kebetulan. Sama meracuni adik-adik mahasiswa untuk seneng untuk meningkatkan kemampuan skillnya. Di jurusan kami itu kan tidak ada tes gambar ya. Jadi yang ada kan langsung akademis. Jadi tes tes SBMPTN dan sebagainya itu kan tidak ada gambarnya. Sehingga adik-adik yang masuk di tempat kami itu kira-kira ya tadi saya bilang 10-20% yang punya kemampuan untuk membuat gambar bagus dalam arti kacamata arsitek ya. Iya. Nah itu ternyata tapi nggak usah khawatir, wong itu ternyata bisa dipelajari. Artinya itu hebatnya Allah itu memberikan kemampuan kepada adik-adik mahasiswa itu spesifik. Anak satu dengan anak yang lain itu pasti beda. Bahkan kami bisa tahu ini gambarnya si A, ini gambarnya si B, ini gambarnya si C gitu. Karena memang karakter stylenya itu setiap anak-anak itu memang menurut saya spesifik gitu ya. Jadi tidak usah mencari saya harus meniru siapa. Kalau dia sering mengembangkan itu dia akan muncul sendiri bahwa gayaku yo iki, styleku ini gitu kan. Nah itu tidak bisa dicolong. Karena itu memang benar-benar ini spesifik kalau saya bilang ya. Jadi nggak ada gambar jelek di arsitektur. Yang ada adalah tinggal dari kacamata mana kita melihat. Karena masing-masing pasti punya pemerhatinya sendiri kalau menurut saya begitu. Ya, wah keren. Adik-adik biar termotivasi, biar percaya diri ya. Kadang-kadang kan ada yang merasa, aduh saya kok gambarnya begini begitu. Ya makanya saya coba masukkan ke IG gitu juga biar dilihat banyak orang, ternyata responnya cukup banyak. Jadi malah saya jadi pembicara itu bukan karena keilmuan saya di dalam dunia terlalu kita, tetapi malah dari sketsa ini. Jadi di beberapa universitas itu kadang-kadang diminta untuk workshop untuk ini dan sebagainya, tapi dari sketsanya lo ini arsitek tapi bukan di dalam keilmuan itu. Tapi ya it's okay, tidak ada masalah gitu. Bahkan kemarin menang juara 1. Itu boleh cerita itu seperti apa kejuaraan itu? Ya sebetulnya ada alumni yang ada kerja di Utama Karya. Terus kemudian Pak Agung, ini ada ulang tahunnya nih. Kemudian Pak Agung kan senang sketsa toh, mau coba gambar salah satu proyek mereka gitu kan. Itu kemudian saya kirimkan ke sana. Ketika diumumkan, Pak Agung ternyata menang gitu. Oh ya sudah. Oke. Yeah. Nah, Pak Agung pasti punya dong masterpiece dari karya-karya sketsa ini. Ada nggak yang masterpiece-nya yang apa itu? Atau saya suka satu sebetulnya yang benar-benar sebetulnya bangunannya tidak gede, hanya bangunan kecil tentang rumah sasak gitu ya. Tapi menurut saya ketika itu disentuh dengan satu pembayangan yang bagus, yang benar, itu ternyata image yang tercipta itu benar-benar suasananya itu terbangun sama seperti yang saya lihat pada saat itu gitu ya. Jadi maksud saya teknis untuk memberikan render, kemudian detail ininya agak pas kalau menurut saya. Kalau ini ya ada keunggulan gambar-gambar arsitektur ini biasanya bukan di sketnya. Kalau sketnya mungkin banyak yang bisa. Artinya banyak orang bisa melakukan itu. Tapi yang
kadang-kadang mereka lupa kalau tidak disebut ilmu kami itu adalah pembayangannya. Jadi warna gelap terangnya ini yang kita pakai. Jadi kenapa kok senang dengan hitam putih? Yang sebenarnya kita survei dulu, Bu. Survei dulu untuk bagaimana saya bisa masuk ke grup komunitas ini gitu ya, apakah yang berwarna ataukah yang hitam putih. Saya searching dulu, ternyata yang bermain di warna itu banyak banget gitu kan. Jadi kalau saya harus melawan mereka kira-kira agak berat gitu kan. Terus saya cari yang hitam putih, ternyata kok jumlahnya lebih sedikit dan kemungkinan untuk itu lebih banyak gitu kan, sehingga saya memilih hitam putih. Jadi bukan berarti nggak bisa bikin warna, Bu, bisa ya, Bu gitu. Cuma saya lebih concern di hitam putih karena saya bisa masuk di jajaran itu ketika ini hitam putih. Tapi pernah mencoba yang berwarna atau pernah? Pernah juga. Dan lebih Iya. sukain sih. Tapi ya memang karena sudah terlalu sering di hitam putih jadi Kayaknya lebih enak. hafal. Kira-kira hafal. Baik. Ya gambarannya itu. Mudah-mudahan menginspirasi adik-adik mahasiswa dengan itu gitu ya. Iya, mungkin ada pesan untuk adik-adik Iya. penting nih. Jadi adik-adik di dunia arsitektur bukan sesuatu yang harus pinter gambar gitu ya. Enggak sama sekali. Artinya kalau punya kemampuan menggambar baik itu alhamdulillah karena itu karunia Allah. Tapi kalau tidak pun sebetulnya memang bisa dipelajari. Jadi jangan takut kalau saya tidak punya kemampuan gambar kemudian tidak bisa masuk ke jurusan arsitektur. Ini hanya perkara bagaimana kita membuat sesuatu yang bisa memberikan informasi kepada klien gitu kan. Jadi tes kemudian ini bisa diasah dan bisa dipelajari menurut saya. Tapi kalau punya kemampuan gambar itu akan lebih cepat sebetulnya itu aja. Kira-kira begitu. Baik Pak Agung, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan bincang-bincang yang singkat ini cukup pasti menginspirasi adik-adik. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Mungkin topik yang beda gitu ya. Ya, baik. Ya, demikian pemirsa Undi Podcast untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.